Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah kita mendengar kisah bahwa di zaman Rasulullah SAW ada seorang dari Ansor bernama Salabah? Hidupnya berada dalam kemiskinan hingga suatu hari ia mendatangi Rasul dan berkata, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar Allah memberiku harta yang melimpah." Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, serta lonceng notifikasi di pojok kanan ya, untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar-syiar Islam. Amin ya robbal alamin. Salabah bin Hattab al-Ansar, biasa disapa Salabah, adalah salah satu sahabat Rasulullah yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga tidak memiliki pekerjaan ataupun penghasilan yang tetap. Beliau sangat rajin mengerjakan semua waktu sholat dilaksanakan di masjid secara berjamaah. Tetapi ada satu kebiasaan Salabah yang mengundang tanya Rasulullah, yaitu selalu bergegas pulang setelah selesai melaksanakan sholat. Berbeda dengan sahabat lainnya yang masih meluangkan waktu untuk berzikir serta bermunajat kepada Allah. Hingga suatu kesempatan, ketika bergegas hendak meninggalkan masjid, Rasulullah memanggilnya. Setelah Salabah menghadap, Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Salabah, mengapa kamu buru-buru ketika selesai sholat berjamaah?" Salabah pun menjawab, "Sesungguhnya saat ini di rumah ada seorang yang menungguku ya Rasul. Dia menungguku untuk bergantian memakai baju untuk melaksanakan sholat. Saya hanya memiliki sehelai kain untuk dipakai secara bergantian. Ketika saya sholat, maka istriku akan bersembunyi hingga saya datang untuk kembali." Salabah menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah sangat terkesan dengan Salabah lalu mengizinkannya untuk segera kembali. Suatu hari, Salabah dikisahkan datang menghadap Rasulullah. Tanpa basa-basi, dia minta Rasulullah untuk memohon kepada Allah supaya dia anugerahi rezeki. Namun Rasulullah menolak permintaan tersebut. Meskipun demikian, Salabah tidak bosan-bosannya mendesak Rasulullah untuk memenuhi kemauannya. "Doakanlah kepada Allah agar dia memberiku harta kekayaan," pinta Salabah. Meski kerap ditolak, Salabah memohon sekali lagi. Namun, kali ini pun Rasulullah menolak kembali. "Apakah kamu tidak senang menjadi manusia seperti Nabi Allah? Demi zat yang menguasai diriku, andaikan aku ingin agar gunung itu berjalan di sampingku sebagai emas dan perak, niscaya ia melakukannya," tutur Rasulullah. Untuk meluruhkan hati Rasulullah, Salabah kemudian mengucapkan sumpahnya, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, jika engkau memohon kepada Allah lalu dia memberiku harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya," ujarnya. Rasulullah memegang janji Salabah. Dia akhirnya mengamini keinginan Salabah dan berdoa untuk Salabah agar Allah memberikannya rezeki dan memberkahinya. "Ya Allah, anugerahkanlah harta kekayaan kepada Salabah," ujar Nabi. Allah memenuhi doa Rasulullah, sehingga akhirnya Salabah mendapatkan seekor unta dan domba. Salabah sangat senang. Setiap hari dia berusaha menggemukkan ternaknya, membuat ternaknya bisa menghasilkan susu yang banyak untuk bisa dijual. Salabah masih teguh bersikap istiqomah saat memenuhi panggilan jihad pada Perang Badar. Seusai perang, dia kembali pada ternaknya. Dia mengembalakannya, mengemukkan yang kurus dan membesarkan yang kecil. Harinya semakin sibuk seiring bertambahnya jumlah ternak yang dimilikinya. Mereka beranak pinak, bak belatung hingga Madinah menjadi penuh sesak. Akibatnya, dia dan ternaknya menyingkir dan tinggal di sebuah lembah dekat Madinah sehingga dia masih bisa sholat zuhur dan asar dengan berjamaah. Sedangkan sholat lainnya dilakukan sendirian. Ternaknya terus bertambah dan dia menjadi sangat sibuk. Akhirnya Salabah mulai meninggalkan sholat Jumat. Dia hanya menemui orang-orang yang lewat padang gembalanya untuk menuju sholat Jumat di Masjid Madinah dan hanya untuk menanyakan kabar. Saat itu, Rasulullah menangkap ada hal yang aneh dari Salabah. Dia pun bertanya pada dua pengendara unta yang ditemuinya, apa yang dilakukan oleh Salabah. Mereka menceritakan soal ternak Salabah kepada Nabi. Rasul terkejut dan bersabda, "Aduh celaka Salabah, aduh celaka Salabah, celaka Salabah," tuturnya. Salabah juga bersikap kikir. Dia menghindari kewajiban berzakat. "Ini hanyalah pajak. Ini adalah semacam pajak. Aku tidak tahu apa ini. Pergilah, sehingga selesai tugasmu, nanti kembali lagi kepadaku," elak Salabah kepada utusan Rasulullah. Kabar ini sampai ke telinga Nabi dan membuatnya gusar. Maka
Allah kembali menurunkan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 75 hingga 77 yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar akan menyedekahkan sebagian hartanya jika dikaruniai oleh Allah berupa kekayaan. Tetapi setelah diberi kekayaan, mereka justru menjadi kikir dan berpaling. Karena sikap seperti itu, Allah kemudian menanamkan kemunafikan pada hati mereka sampai tiba ajal sebab mereka telah memungkiri ikrar dan berdusta. Ketika ayat itu disampaikan Rasulullah pada para sahabatnya, ada salah seorang kerabat Salabah yang ikut mendengar dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Salabah yang menjadi kalang kabut. Dia pun pergi menemui Nabi dan memohon agar beliau mau menerima zakat darinya. Namun, Nabi tidak mau menerimanya. Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Kemudian Salabah yang sangat menyesal melaburi kepalanya dengan tanah. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Inilah amalanmu. Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu, tetapi engkau tidak mau mematuhiku." Hingga Rasulullah dan para khalifah tidak menerima sedikit pun zakatnya. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa kekayaan sejatinya jangan menjadikan kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya harta yang kita miliki adalah bukti rasa sayangnya Allah kepada kita, sehingga wajib bagi kita mensyukurinya. Caranya adalah semakin rajin beribadah dan berzikir kepadanya. Bukankah Allah sudah berjanji bahwa jika engkau bersyukur maka nikmatku sangat banyak, namun jika engkau kufur maka azabku sangat pedih. Terkadang kita jumawa bahwa harta yang kita miliki adalah buah usaha yang sungguh-sungguh dan tidak mengenal lelah. Lalu kita enggan mengeluarkannya sebagian kepada kaum fakir dan miskin yang membutuhkannya. Semoga kita tidak mengikuti langkah Salabah yang lupa dengan ajaran agamanya hanya karena sibuk mengurusi harta. Semoga juga kita tidak menjadi Salabah-Salabah baru yang enggan membayar zakat hartanya hanya karena takut jatuh miskin. Semoga harta yang kita miliki sedikit ataupun banyak dapat kita jaga kebaikan dan kehalalannya serta kita gunakan di jalan agama. Semoga kita menjadi kaum yang pandai bersyukur dan rajin berzikir serta beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah, jangan lupa berbagi informasi ini ya. Dengan berbagi share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Demikian sahabat, semoga informasi barusan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.